saya mencoba ada tagline maju, melaju. Jadi melaju itu adalah proses akselerasi yang kita harapkan tidak sekedar menjaga momentum pembangunan, tetapi bagaimana akselerasi ke depan. Tapi apa ini artinya yang tadi tagline NTB Gemilang itu dihilangkan? Saya berusaha untuk terpilih, yang lain juga ada berusaha untuk tidak saya terpilih gitu kan. Nah sampai mungkin ada diantaranya yang tahu resiko dari sebuah kontestasi, saya tidak nyaman kalau dia terpilih, dan itu ada nada-nada seperti kan saya tidak boleh paksakan orang tidak nyaman itu. Jadi siapa yang merasa tidak nyaman, monggo. Banyak orang kader-kader muda, darah-darah segar birokrasi itu sudah menanti kesempatan juga gitu. Yeah. Normalisasi birokrasi bisa menjadi landasan fundamental untuk berbicara apakah 18 bulan ini bisa menjadi arah yang benar, arah yang baik untuk selanjutnya siapapun ke depannya 5 tahun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sirtu Pillaili, di acara Bincang Tribun Lombok. Tribuners, Provinsi Nusa Tenggara Barat baru saja mengalami pergantian kepemimpinan. Pasangan Zulrohmi sudah mengakhiri masa bakti mereka, dan Presiden Joko Widodo telah menunjuk seorang penjabat gubernur untuk melanjutkan roda pemerintahan di NTB. Dia adalah Lalu Gita Aryadi, seorang pejabat senior yang kini dipercaya oleh Presiden untuk memimpin NTB sampai hasil pemilu dan kepala daerah definitif terpilih nantinya. Dan tentunya masyarakat NTB sedang menunggu nih, apa sih gebrakan atau kinerja dari Pak Penjabat Gubernur Lalu Gita Aryadi. Untuk membahas itu, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama beliau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mi Gita, Pak Gubernur ya sekarang panggilannya. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat. Terima kasih. Pak Gita Aryadi sekarang menjadi penjabat gubernur, memimpin masyarakat pembangunan untuk masyarakat NTB. Dan Tribuners, untuk membahas ini tentunya tidak abdol kalau kita tidak bersama seorang pengamat kebijakan publik dari Bang Dr. Adhar Hakim. Selamat datang Pak. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Makin fresh ya Bang Adhar. Setelah beliau Tribuners, beliau sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Ombudsman NTB dan banyak melakukan kerja-kerja mengawal pelayanan publik di NTB. Pak Gubernur ya, Mi Gita, biasa teman-teman akrab panggil Mi Gita ya. Iya. Sekarang sudah terbiasa dengan Pak Gubernur, Pak menjabat gitu. Nah, ini proses adaptasi. Oh gitu. Kira-kira rasanya gimana sekarang jadi penjabat Pak? Biasa doang. Oh biasa doang. Saya kira ada Biasa. Misalnya lain tadah misalnya. Tidak ya? Jamak-jamak gitu. Biasa-biasa. Jadi seorang pejabat itu sudah menjadi top leader lah di NTB Pak. Bisa diceritakan gimana perasaan Mami ketika dilantik oleh Pak Mendagri menjadi seorang penjabat gitu. Terima kasih. Begitu pelantikan pasti terbayang bagaimana kerja-kerja dan pertanggungjawaban ke depan. Nyaris euforia yang berlebihan, tidak boleh berbulan madu terlalu lama, sehingga tentu masyarakat membutuhkan karya-karya apa yang dipersembahkan. Kehadiran PJ itu kan adalah untuk memastikan bahwa tidak boleh terjadi stagnasi pemerintahan. Momentum pembangunan itu harus tetap berjalan. Bahkan tidak sekedar berjalan, tetapi bagaimana akselerasi ke depan karena kita menghadapi banyak-banyak PR. Oleh karenanya dalam hal itu di awal saya mencoba ada tagline maju, melaju. Jadi
melaju itu adalah proses akselerasi yang kita harapkan, tidak sekedar menjaga momentum pembangunan, tetapi bagaimana akselerasi ke depan. Hal ini penting karena bukan kerja 1 tahun atau sesuai dengan waktu yang ditentukan nanti, tapi agenda-agenda ke depan itu sudah menanti. Alhamdulillah Bapak Gubernur Dr. Zulkifli Mansah, Ibu Wagub, Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, pada era tersebut kita bersama-sama berjuang bagaimana NTB menjadi tuan rumah PON 22 tahun 2028. 2028 mungkin nampak dalam hitungan kira-kira 5 atau 4 tahun lagi. Mungkin ada yang menganggap bahwa ini masih jauh, tetapi sesungguhnya untuk sebuah persiapan event nasional seperti itu, kita harus lakukan secara bertahap dan dengan kemampuan dukungan anggaran dan lain sebagainya. Ini kita harus melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya, perencanaan yang sebaik-baiknya agar perhelatan tersebut bisa tertunaikan dengan paripurna. Oleh karenanya, sekali lagi makna kepijian itu bukan sekedar menjaga momentum, tetapi bagaimana mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan sehingga kepercayaan yang diberikan kepada daerah dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Jadi waktunya juga nggak lama itu Pak PJ ya, 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Iya, dalam rentang waktu itu kan ada momentum besar yang juga menjadi tugas mulia, yaitu memastikan bagaimana perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2024 diawali dengan pemilihan umum, pemilihan presiden, kemudian di akhir bulan November itu ada pilkada serentak, pemilihan gubernur, pemilihan bupati wali kota. Nah ini tentu sedari 2023 ini dalam kapasitas saya selaku Sekda, Ketua TAPD dan lain sebagainya sudah mempersiapkan antara lain dengan persiapan alokasi anggaran bersama KPU dan Bawaslu serta teman-teman TAPD Kabupaten. Sudah berulang kali kita terus membuat skenario simulasi penganggaran, penyelenggaraan pilkada dan lain sebagainya. Memang teman-teman KPU Bawaslu sekarang dalam jangka waktu pendek ini konsentrasinya kan bagaimana mensukseskan pemilu dan pilpres. Jadi tahapan-tahapan pemilihan wakil rakyat, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota, teman-teman konsentrasinya ke sana. Dan setelah 14 Februari 2024, apapun hasil dan prosesnya, kemudian rekan-rekan KPU, Bawaslu kembali akan berjibaku dengan tahapan persiapan pelaksanaan pilkada tersebut. Jadi semua tahapan itu berawal dari tahun 2023 kami persiapkan dukungan penganggaran dan lain sebagainya sampai dengan 2024. Bukan hanya unsur pemerintah anggaran, tetapi rekan-rekan TNI Polri juga melakukan persiapan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa stabilitas keamanan, ketertiban tetap terpelihara, stabilitas politik, juga stabilitas sosial, stabilitas ekonomi. Dalam suasana perhelatan politik, jangan sampai terjadi instabilitas ekonomi. Harga-harga kebutuhan masyarakat tidak terkendali, tidak mampu keterjangkauannya, dan lain sebagainya. Sehingga ini menimbulkan situasi yang tidak kita harapkan. Oleh karenanya, di dalam memaknai perjalanan kepejian ini, jangka pendek tadi adalah kegiatan politik dengan mempersiapkan prakondisi terjadinya stabilitas keamanan, stabilitas politik, stabilitas sosial, dan stabilitas ekonomi. Kerja-kerja tim pengendali inflasi daerah adalah bagaimana stabilitas ekonomi itu terjadi, memastikan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam keterjangkauan dan lain sebagainya. Jadi Pak PJ ini dalam waktu masa jabatannya fokus ke pilkada saja berarti ini, atau
yang bidang programnya lain bagaimana? Fokus-fokus Tadi kalau mau fokusnya empat stabilitas itu harus kita ikhtiarkan bersama-sama dengan stakeholder yang ada. Satu dengan yang lainnya punya korelasi dan harus benar-benar bisa kita sinergikan dengan baik. Kalau berorientasi pada stabilitas politik, tetapi stabilitas ekonomi tidak terjamin, ini tidak ada. Stabilitas keamanan, tindakan kriminal, atau stabilitas sosial, ada beredar hal-hal yang menimbulkan keresahan, kegaduhan, ini juga tidak baik. Jadi kami hadir PJ itu untuk bersama-sama stakeholder lainnya, bersama masyarakat, bagaimana kita semua bisa menghadirkan 4 stabilitas tersebut dalam menyongsong tugas-tugas besar ke depan. Jadi Mami juga tadi yang semua punya tagline baru ini dari tadi NTB gemilang, kemudian sekarang punya NTB maju melaju. Nah ini sekarang ini menjadi bahan diskusi yang cukup jadi debatable kan? Apa maksudnya maju melaju ini kemarin dari gemilang? Nah ini Mami mungkin sekarang bisa jelaskan maksudnya apa sih? Ini apakah tagline baru dari sebelumnya atau memang lanjutan dari yang ada itu? Shakespeare ya, apalah arti sebuah nama. Apalah arti sebuah nama. Tapi kan bikin debatable ini. Tapi kan masing-masing punya ikonik dan branding. Dan ketika tadi perkhidmatan 2018-2023 sudah paripurna. Apalagi penamaan. Di saat kemarin saya lontarkan pertama kali ketika sosialisasi RKPD 2024 yang sudah didesain oleh teman-teman Bapeda bersama OPD melalui proses perencanaan yang sedemikian rupa. Jadi kontennya sesuai dengan guidance dari pusat juga, bahwa dalam masa transisi ini penjabat itu kan tidak ada visi misi janji-janji politik apapun. Gitu. Jadi benar-benar bagaimana hal-hal bersifat teknokratik yang direncanakan, apa yang bersifat fundamental yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan itulah tanpa janji-janji politik tersebut dalam penyusunan RKPD 2024 Bapeda sudah mendesain. Jadi isinya sudah ada, orientasi pembangunannya apa, tujuannya apa ini sudah ada. Tinggal namanya aja yang ada. Cuma begitu spontan aja saya bilang, mari kita dalam era pasca kemarin 2018-2023 tidak boleh terjadi stagnasi, tidak boleh terhenti, stop. Tapi kita tetap maju. Kita tetap maju, dan di saat kita maju ini kita mempersiapkan bagaimana nanti ketika proses pemerintahan berikutnya lagi untuk berjalan sesuai dengan bagaimana garis kebijakan nasional. Sekarang kan kenapa dihadirkan pilkada serentak? Nah, setelah terbentuknya presiden di pusat, di daerah juga akan terjadi sinkronisasi arah program pembangunan ke depan. Kemudian setelah tahun politik berlalu, harapannya pasca itu segera terjadi proses momentum pembangunan, investasi hadir dan lain sebagainya. Jadi tidak lagi kita dengan serentak ini hari-hari kita penuh dengan suasana kontestasi. Kita tahu bahwa suasana kontestasi itu rentan terjadi instabilitas. Iya. Karenanya diserentakkan peristiwa pemilihan ini, segera tuntas permasalahannya, kemudian ke pemerintahan yang baru, yang legitimate, kemudian melaksanakan mandat rakyat tersebut. Artinya fokus ke pembangunan selama tidak lagi ribut-ribut di tengah jalan gitu. Dan ini bagian dari proses kita mempersiapkan. Jadi bukan spirit maju melaju ini, saya kira ada kaitan sama sirkuit Mandalika ini. Waktu saya mengikuti Innovative Government Watch, openingnya memang saya tulis maju melaju, diawali dengan suasana di sirkuit yang sedang gelen itu. Terus suasana MXGP yang juga, terus ada Pacuajara yang juga melaju, dan terakhir saya tutup dengan
lalu Johri yang juga sedang Oh, melaju. memang Jadi kita suasana NTB ini tempatnya maju melaju. lah iya, Memang balapan semua di balapan sini. semua ya. Jadi harusnya spirit ini kemudian masuk Iya. ke kita tuh sebagai orang yang Nah, bersaing. saya tidak dan- masukkan balapan kebo. Iya, Karena iya. balapan kebo itu kan bukan kecepatannya, tapi ketepatan kebo yang balapan itu melewati saka yang sudah ditanam oleh Sandro. Iya, luar biasa ini. Maju spirit, maju melaju yang di bawah PJ ini semoga bisa juga diterjemahkan dengan bagus. Termasuk masyarakatnya nih kan. Kalau pemimpin bilang gemilang, orang sudah. Ini kan tagline tapi itu berpengaruh ke kita semua. Harapannya seperti harapan. itu untuk menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk tidak bersikap diam dan statis. Tapi apa ini artinya yang tadi tagline NTB gemilang itu dihilangkan? Itu tetap bagian dari proses sejarah. Bagian kita. dari proses sejarah. Oke. Bersaing, NTB Iya. bersaing, gemilang sekarang Gema Prima. Gema Prima. Iya. Maju Ada melaju. periodisasi, ada periodisasi. Iya. Oke, ini agak politis sedikit kan. Jadi itu bukan berarti menafikan pemerintahan sebelumnya kan gitu. Oh tidak. Jadi Tidak ya. ini kan hakikat pembangunan itu adalah menciptakan apa yang belum ada menjadi ada, Ya. serta menyempurnakan apa yang sudah ada menjadi lebih sempurna. Oke, ini luar biasa. Ini Pak PJ ini tentunya PR-nya sangat banyak, tugas-tugas pembangunan sangat banyak kita pahami. Tapi di sini ada prioritas dan kita pengen dengar dulu ini dari perwakilan masyarakat sipil, Bang Adhar Hakimi selaku pengamat kebijakan publik di NTB sudah kita pengen tahu ini harapan terhadap Pak penjabat gubernur dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sebenarnya, tapi ada spirit maju melaju. Nah ini lintasannya pendek, tapi harus ngebut sampai orang sejahtera. Lomba mungkin ada saran 100 dari meter ya, lomba lari 100 meter. Sprint. Sprint. Nah, Bang Ya. Adhar mungkin ada saran atau pandangan Bang Adhar Hakim terkait Pak penjabat ini dengan jabatan 1 tahun lebih ini, apa yang harus dilakukan ini? Tentu kalau kita pengalaman pilkada kan 5-10 tahun bahkan mau ada yang mau 3 periode kan nggak cukup ternyata. Nah ini mungkin dalam waktu singkat apa saran dari Bang Adhar terhadap penjabat kita ini? Iya, tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan meskipun sepintas ya, spirit apa yang ingin didorong oleh Pak Gita. Saya kira begini, kita harus mulai dulu dari kita menetralkan dulu common sense yang ada di publik bahwa PJ itu seolah-olah hanya perantara saja. Saya kira common sense ini harus kita netralisir dulu ya. Kita lihat misalnya secara politis ya, regulasi yang masuk dalam rezim politik misalnya Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016 ya, itu jelas kok menyebut dalam normanya jelas menyebutkan PJ Gubernur dalam konteks mengisi kekosongan keberlanjutan tata kelola pemerintahan daerah. 1. Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di situ secara letterleks dalam norma-normanya menyebutkan secara lengkap siapa pejabat gubernur. Kemudian diperjelas oleh Permendagri nomor 4 tahun 2003 tentang tugas-tugas PJ Gubernur. Saya kira itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Gita tadi, bahwa kita nggak bisa hanya beranjak pada hakikat saja, bahwa hakikat PJ Gubernur itu mengisi kekosongan pemerintahan sebelum adanya definitif. Tidak. Undang-undang misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah lalu diperkuat oleh Permendagri nomor 4 tahun 2003 tadi, jelas kok mengatakan bahwa tugas gubernur itu sama sebenarnya dengan tugas PJ Gubernur sama dengan tugas gubernur definitif ya, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat khusus ya. Bersifat khusus itu misalnya harus ada pemberitahuan ke Mendagri, kemudian izin dan lain-lain. Konteks yang ingin saya tawarkan adalah PJ Gubernur ini pada hakikatnya, pada prinsip pengelolaan pemerintahan daerah itu punya tugas yang sama dengan gubernur definitif. Karena itu secara moral, kemudian secara kultur maupun struktur, dia harus melaksanakan tugas sebaik gubernur melaksanakan tugas. Itu dulu satu yang harus kita samakan persepsi. Sebab kalau tidak, nanti ada misleading di publik, di masyarakat, apalagi di birokrasi. Ya, wah ini cuma PJ, tidak. Cuma sementara. Saya ingatkan itu, saya sampaikan itu bahwa
tidak ada yang beda. Iya, betul. Tidak ada yang beda, itu satu. Kemudian konteks kedua, konteks kultur, bahwa ada satu mindset yang harus dapatkan persepsi yang sama, bahwa kepatuhan semua elemen dalam birokrasi itu kepada gubernur definitif maupun kepada PJ itu pada konteks yang sama. Karena basis undang-undangnya sama. Basis undang-undangnya sama, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu, waktu yang 18 bulan ini adalah waktu yang tidak bisa dikatakan hanya 18 bulan. Tidak, sama saja dia dengan 5 tahun atau 2 periode dan lain-lain ya. Karena tidak ada satupun tugas yang dikurangi jika dibandingkan dengan gubernur definitif. Tidak ada elemen norma atau asas yang mengatakan karena PJ maka tugasnya tidak sebanyak. Tidak. Itu dua. Ketiga, PJ ini juga diawasin loh. Jangan dikira dia lebih mudah dari gubernur. Tidak. Gubernur definitif itu hanya diuji itu ketika rapat paripurna setahun sekali. Tapi kalau PJ, setiap 3 bulan dia dievaluasi. Setiap 3 bulan ya? Setiap 3 bulan. Itu Permendagri nomor 4 tahun 2003 mengatakan seperti itu. Oleh sebab itu, common sense yang ingin saya ya bukan meluruskan, tidak. Kan kita tidak bisa melarang juga cara berpikir orang. Tetapi yang ingin saya tawarkan adalah cara berpikir bahwa sama ini. Tugas pejabat gubernur dengan tugas gubernur definitif itu sama. Karena itu mindset yang harus kita tawarkan kepada publik bahwa ini harus running secara benar, secara baik, dan harus didukung oleh semua elemen, juga termasuk dalam hal ini birokrasi. Nah, konteks yang begitu-begitu biasanya kan dalam ranah politik agak susah ditawarkan ya. Apalagi misalnya ada yang ingin mengembangkan bahwa di daerah lain misalnya, di daerah lain beberapa hal seolah-olah ini hanya perantara bagi kontestasi politik berikutnya. Saya kira tidak. Tugas ini adalah tugas yang sama dengan kepala daerah definitif. Tidak ada bedanya. Hanya dibedakannya itu kalau gubernur itu adalah pejabat politik, maka dia punya kewenangan secara politis, ya, yang kemudian dia tidak memiliki kewajiban melaporkan ke Mendagri dalam hal tertentu. PJ karena dia pejabat administratif, maka dia harus melaporkan. Kalau konteksnya itu, ya, karena itu regulasi mengatakan seperti itu. Tapi kalau konteks tugas, tanggung jawab, tidak ada beda. Tidak ada. Sehingga memang kita harus mendudukkan ini dalam proporsional yang lebih fair, yang lebih jelas bahwa ada tugas yang sama. Kira-kira begitu. Ya. Sehingga kewenangannya itu tidak ada bedanya sama gubernur. Disebutkan sama. Kecuali dalam hal-hal yang khusus. Misalnya yang saya ini mutasi misalnya gitu ya, atau kemudian membuat tidak boleh memekarkan daerah, atau kemudian perjanjian ya, membatalkan perjanjian. Tapi khusus yang 2 mutasi dan lain-lain itu boleh, itu hanya dia koordinatif dengan Kemendagri. Kalau menurut Bang Adhar ini apa yang harus segera ini dilakukan oleh penjabat gubernur? Ya, di satu sisi saya juga ingin mengajak publik berpikir realistis. 18 bulan ini kan bukan yang waktu yang panjang ya, sehingga jangan dong membebankan juga PJ gubernur seperti 5 tahun ya, orang bertugas 5 tahun. Oleh sebab itu memang harus diperhatikan hal-hal sifatnya isu-isu strategis yang ada di NTB ya. Dalam waktu dekat saya kira memang kritik kita harus menyampaikan, kita harus berani menyampaikan bahwa kita harus mendudukkan kembali proporsi tanggung jawab kerja birokrasi dalam format yang lebih benar ya. Itu satu, agar 18 bulan ini bisa di-drive oleh PJ Gubernur dengan bagus. Tanpa birokrasi yang kita tata dengan bagus, saya kira 18 bulan itu akan terasa benar. Sulit melaju ya? Ya, kita butuh melaju lah ya. Ya, kalau butuh melaju jangan PJ-nya aja, birokrasi di belakangnya juga harus kencang larinya. Bahkan kalau bisa lebih kencang dari PJ-nya kan gitu. Kemudian kita pertanyaan sangat kritis juga, misalnya kalau melaju ini selain fisikal gitu, kira-kira amunisinya apa? Anggaran misalnya. Maka anggaran menjadi perhatian penting. Kita dudukkan kembali anggarannya seperti anggaran pemerintahan daerah yang sebenar-benar seperti apa, kira-kira begitu. Nah, dan yang ketiga tentu saja tadi itu konsentrasi politik kan di depan mata ini. Alat ukur orang kan
kepada PJ itu kalau salah satunya kan kalau bisa mendorong konsultasi ini bisa jalan dengan baik. Iya, Yang lain-lainnya adalah memang merapikan proyek-proyek pemerintah pusat di daerah seperti tadi itu program-program. di sirkuit dan Iya, lain-lain, Mandalika dan lain itu kan saya kira Pak Gita kan bukan orang yang baru di birokrasi. Iya, Ya, iya. sebelumnya saya kira Pejabat senior. kalau kita bilang hafal luar kepala lah gitu. Iya, kalau tingkatan senior sepuh. Nah, Jadi kira-kira begitu ya, seniornya. kita yakin lah ya. Tinggal sekarang bagaimana orkestrasi ini ditata, dan kalau hal-hal seperti itu saya nggak meragukan lah pasti Pak Gita. Jadi Bang Anar, poinnya berarti harus segera merekonstruksi, menata kembali birokrasi ini gimana itu? Saya sepakat dengan istilah yang dipilih oleh PJ, melakukan apa yang disebut dengan normalisasi birokrasi ya. Saya mohon izin ya, saya sebagai orang yang harus bicara jujur, sebagai orang yang mengamati kebijakan publik, ya harus saya mengatakan memang ada yang harus dinormalisasi ya. Apakah itu konteks tugas, apakah konteks spirit, psikologi dan lain-lain ya. Ya masih ngobrol lah kira-kira selama 5 tahun itu apa yang paling dirasakan. Saya kira psikologi birokrasi juga bisa menjawab hal seperti itu. Nah, itu beban berat di pundak PJ yang saya kira semua orang harus dapat menerima ini sebagai sebuah langkah yang memang harus diambil. Karena tugas untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah dengan bagus itu ada di pundaknya. Yang diadili publik itu bukan birokrasi, tetap PJ nanti kalau 18 bulan tidak. Oleh sebab itu harus melihat ini dari sisi positif, hal yang fair, hal yang biasa-biasa saja, hal yang memang harus didorong. Kalau birokrasi itu memang harus didorong pada track yang benar. Siap. Pak, saya kembali ke penjabat. Ini soal normalisasi birokrasi ini. Kemarin bahkan statement Pak Penjabat sempat viral itu. Yang tidak nyaman silahkan mundur. Nah, itu sebuah sinyal-sinyal apa ini akan, dan tadi poin kalau mau melaju tidak bisa tanpa birokrasi yang bagus gitu. Nah, ini gimana Pak rencananya? Ini paling ditunggu mungkin sama birokrat di provinsi. Ya. Normalisasi seperti apa yang dilakukan? Saya sadar betul bahwa motor dari kerja-kerja maju-melaju itu melanjutkan momentum pembangunan ini adalah teman-teman birokrasi. Oleh karenanya tanpa larut dalam sebuah iklim kontestasi, tanda kutip ya pasti adalah itu. Ada yang punya ekspektasi, semua berusaha. Saya berusaha untuk terpilih, yang lain juga ada berusaha untuk tidak saya terpilih gitu kan. Nah sampai mungkin ada diantaranya yang tahu resiko dari sebuah kontestasi, saya tidak nyaman kalau dia terpilih, dan itu ada nada-nada seperti itu. Kan saya tidak boleh paksakan orang tidak nyaman. Jadi siapa yang merasa tidak nyaman, monggo. Banyak orang kader-kader muda, darah-darah segar birokrasi itu sudah menanti kesempatan juga gitu. Jadi kalau sudah tidak nyaman, apalagi kinerja tidak bisa dioptimalkan, ya dengan tidak keberatan juga saya persilahkan untuk melakukan pilihan. Kita kan sekarang kalau di sekolah ada belajar merdeka, kita juga bekerja merdeka. Bekerja dengan rasa merdeka tidak tertekan. Bagaimana bekerja yang enak, tapi tentu tidak boleh seenaknya. Tapi sudah ada yang datang mengundurkan diri nggak Pak? Ya, nggak tahu besok lusa mungkin ada. Iya, ada yang deg-degan kayaknya. Oh ada ya. Itu spiritnya. Jadi bekerja merdeka tadi. Jadi kita ingin menghasilkan persembahan prestasi terbaik dengan riang gembira. Masyarakat juga senang kalau kita bekerja dengan riang gembira tanpa tertekan. Nanti kalau ketika sekarang kan takdirnya saya memimpin, kemudian mereka tidak suka dengan saya, mau bilang apa, kita paksa-paksa. Kalau memang mereka tidak bisa move on misalnya, ya monggo. Nah, ini darah segar birokrasi yang muda-muda juga banyak. Luar biasa, kode keras. Ya, Pak, tapi itu niat baiknya ingin supaya birokrasi bisa bekerja baik dan bisa maju melaju bersama penjabat. Tetapi statement itu kemudian ada juga yang anggap
ini belum apa-apa Pak PJ sudah menimbulkan narasi yang negatif, misalnya ada yang balas dendam apa kita baca di Tergantung kacamata kita. tergantung mana kacamata. saja. Orang tadi nawaitunya juga adalah ingin juga kebersamaan, tapi kalau tidak nyaman, kalau dengan kan orang gimana kita paksa orang bekerja. Iya. Nanti di tempat ini Nasir misalnya terlalu banyak aturan-aturan yang tidak kan Nasir orang merdeka juga bisa mencari tempat yang lain gitu kan. Iya. Jadi apa namanya? Jadi tidak bisa diajak melaju gitu ya. Oke. Bang Adhar, ini kan semangat reformasi ini kan juga ada ya birokrasi supaya tidak kesannya politis. Gimana? Apa pertimbangan yang harus dilakukan oleh penjabat supaya normalisasi birokrasi ini bisa sesuai dengan yang ideal lah harapan. Ya, saya membaca apa yang disampaikan oleh Pak Gita tadi kan sebenarnya mengingatkan kembali bahwa entitas birokrasi itu kan melayani, ya pelayanan gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita mau belejetin lagi, pelayanan itu adalah pelayanan ke publik, pelayanan kepada masyarakat, bukan pelayanan kepada bos saja, bukan pelayanan kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Ini saya kira hal yang sudah lumrah dalam konteks birokrasi modern, ya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Pak Gita tadi kan sebenarnya sebuah hal yang harus dilihat dari kacamata yang positif, bahwa tugas birokrasi sekarang tuh semakin beragam. Kita nggak bisa lagi nunggu, ya, karena publik nanya terus nih, kalian digaji kerja apa, kan seperti itu. Maka pilihannya adalah mengajak terus bekerja. Jadi hal yang sebenarnya hal-hal yang wajar saja gitu loh. Saya kira saya hanya ingin mengajak tadi itu, saya ingin mengajak common sense orang. Kenapa kalau kepada yang 5 tahun, misalnya gitu ya, kepada siapa saja, bukan kepada yang lalu atau kepada yang 5 tahun boleh misalnya melakukan apa saja gitu ya. Tapi kepada yang sama tugasnya, yang kebetulan cuma 18 bulan, itu seperti lebih nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Padahal undang-undangnya memperbolehkan begitu. Kira-kira begitu. Nah, saya kira harus fairness, harus fair melihat konteks ini, sehingga kalau memang ada iklim ya akan ada iklim yang beda 5 tahun ya, misalnya politiknya lebih kental dan lain-lain. Sekarang kan masuk pada suasana iklim yang lebih pada kental nuansa birokrasinya. Kira-kira begitu ya. Wajar ya saya kira bahwa ayo kita lihat lagi pada hal yang clear ini. Kira-kira begitu. Nah, kalau semuanya bisa melihat ini secara positif, mendudukan ini pada sebuah ajakan yang real, yang saya kira bukan hal yang aneh ya. Saya kira nggak ada masalah. Siap. Luar biasa, ini memang PR besar Pak penjabat, awal-awal harus bentuk tim birokrasi yang kompak gitu ya. Konsolidasi. Sebelum kita bicara konsolidasi program, konsolidasi personal ini kan menjadi penting. Gitu, krusial sekali. Harus ada konsolidasi personal. Masyarakat sudah menunggu hasil. Kita tidak boleh berlama-lama larut dalam suasana kontestasi tadi. Karena kalau berlama-lama larut kita bias orientasi masa depan katanya itu. Masa depan kita ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Tapi kalau berkonflik seperti itu terus-terusan di dalam sebuah habitat yang menjadi motor, kan tidak produktif ini. Maka tadi himbauannya yang tidak nyaman ya silahkan, mungkin off atau apa, kan sebuah pilihan hanya 1,5 tahun, mungkin cuti, mungkin apa, kan banyak opsinya gitu. Ini masih masyarakat masih menunggu, tapi itu mungkin di kalangan birokrasi. Pak penjabat, ini esensi dari pembangunan kan juga jauh lebih penting. Oke, tadi kita tinggalkan mungkin ketika melaju siapkan mesin, tim maju, tapi ada isu-isu krusial yang menjadi PR pembangunan kita di NTB. Ada isu kemiskinan, Pak, yang kita pasca Covid kemarin itu juga menjadi yang masih belum kencang untuk penekan kemiskinan karena dampak bencana dan sebagainya. Itu gimana? Termasuk event besar juga di NTB. Kalau kemiskinan, stunting, zero waste, apapun namanya, ada yang program-program itu sifatnya lintas rezim, go ahead. Gitu. Go ahead. Iya, jadi ada yang sifatnya temporal dan ikonik tertentu. Nah, ini yang kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi
penyusunan program 2004-2025 ke depan, ini nuansa politisnya itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ya. Tetapi nuansa teknokratiknya, bahwa kita masih menghadapi angka kemiskinan yang tinggi, yaitu harus dianukan. Kemudian stunting, kemudian tugas jangka pendek inflasi. Nah, ini yang harus menjadi tugas PJ untuk mengawal terus suasana tadi kembali ke stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Itu kita pastikan stabilitas sosial. Nah, kalau terlalu kemiskinan tiba-tiba menimbulkan gangguan sosial kan tidak baik, sehingga PJ atau definitif sekalipun ya memang tugasnya adalah itu yang fundamental. Go ahead dengan itu. Gitu. Ada kebijakan anggaran tentu bagaimana Pak dalam? Ya makanya ketika mudah-mudahan tugas yang praktis dalam jangka waktu pendek ini saya hadir adalah untuk menyehatkan anggaran dengan situasi kita, menyehatkan anggaran dalam makna ketika ekonomi makro bergerak normal, ya rebound ekonomi kita, kemudian produktivitas masyarakat meningkat, pajak dan lain sebagainya, maka gerak pembangunan itu kan menjadi menuju normal. Nah, kemarin kita mencoba membuat sebuah estimasi, katakan optimis, tapi faktanya bukan hanya di NTB, tetangga di Bali juga mengalami tekanan. Ketika kita teriak prihatin dengan kondisi potensi defisit 600 miliar, tetangga itu sedang berjibaku untuk melakukan rasionalisasi 1,8 triliun. Nah, jadi sebagai destinasi pariwisata kita berpikir kemarin suasana sudah akan proses pemulihan. Tapi faktanya kita terkendala juga maskapai misalnya belum. Sehingga harapan untuk berduyun-duyunnya wisatawan ke daerah kita belum seindah yang kita bayangkan. Teman-teman bisa rasakan ke Bali berapa harga tiket, ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita akan menggairahkan sektor pariwisata ketika yang terpenting ini adalah di komponen administrative price dan lain sebagainya menentukan kondisi akhirnya belum sebagaimana yang menyehatkan anggaran. Poinnya Bang Adar. Gimana menyehatkan anggaran, maka kita kata kuncinya adalah kita realistis. Realistis dalam membuat proyeksi penganggaran maupun realistis dalam melakukan pembelanjaan. Nah, maka kemiskinan dan hal-hal yang mendasar tadi itu berada pada urutan-urutan prioritas. Emang selama ini anggarannya sakit Pak? Kan misalnya kalau menyehatkan kan istilahnya Pak Jokowi kan keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita terdampak COVID kemarin. Oh gitu, ya. Maka ketika COVID terjadi, rencana belanja untuk ini dilakukan refocusing. Kita harus fokus bahwa kesehatan masyarakat di atas segalanya. Maka itu dilakukan refocusing. Nah, tidak pernah kita berpikir bagaimana harus membeli masker. Bagaimana menyiapkan kompensasi untuk tenaga kesehatan kita. Loh, dia berjibaku mempertaruhkan nyawanya melayani masyarakat yang sedang terdampak seperti itu. Maka kemarin untuk tenaga medis ada insentif khusus dan lain sebagainya seperti itu. Ini dalam suasana darurat bencana. Hukumnya mengatakan bahwa keselamatan rakyat itu di atas hukum tertinggi. Hukum tertinggi. Maka belanja yang dianggap tidak perlu kemarin kan kita refocusing. Nah, akibatnya ya lockdown ekonomi tidak bergerak. Investasi kan melakukan rescheduling. Reschedule mereka kan anehnya. Sehingga terjadi pelambatan investasi. Ini yang kita harapkan. Nah, ketika kita memang kompleks permasalahan kita, gempa, kita dalam tahapan recovery, rehabilitasi, kita hadapi COVID. COVID sekarang baru kita berhadapan dengan momentum tahun politik yang mudah-mudahan kita berdoa semua akan berjalan dengan aman damai tanpa ada setitik pun friksi, pertentangan, konflik di tengah masyarakat.
kalau itu terjadi maka kita lolos lagi. Kalau sebaliknya yang terjadi, maka derita ini akan berkepanjangan. Iya, iya. Tantangannya masih cukup Iya, mari besar, Pak. makanya di berbagai kesempatan, termasuk saya akan hadir di teman-teman akrab pria dengan teman-teman politisi, mengedukasi, memberikan pencerahan. Mari, boleh menimbulkan fanatisme, tetapi dalam koridor-koridor tertentu untuk tidak sampai mengganggu pada rambu-rambu yang itu potensi menimbulkan instabilitas politik di daerah kita. Pak Ngadahar, tadi kembali soal menyehatkan anggaran. Tadi menyehatkan birokrasi, sekarang menyehatkan anggaran. Ini dua kunci sebenarnya modal PJ untuk maju-melaju ini ke depan. Kalau lihat selama ini bagaimana kelola anggaran dan tata kelola anggaran, Bang Adhar lihat seperti apa dan apa yang harus dilakukan untuk menyehatkan itu? Ya, tadi kan Pak Gito sudah menjelaskan bahwa kita menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja ya, karena itu nasional saya kira. Kalau kita mereferensi ke angka Biro Statistik, kalau nggak salah Pak PJ, kita berada angka kemiskinan kita sekarang berada pada angka 13,85% ya. Saat ini sepeninggal Jul Rohmi. Angka ini bukan angka yang main-main ya. Oleh sebab itu tantangannya ke depan adalah memang pada konteks konfirmasi belanja-belanja anggaran. Apakah belanja anggaran kita ini nanti diposkan pada belanja-belanja yang efektif untuk menjawab angka 13,85% itu. Itu satu, belanja. Kemudian kedua, nggak cukup uang. Siapa yang mendrive uang ini? Yaitu birokrasi, saya kira. Nah, kalau oleh sebab itu, saya sepakat tadi dengan PJ bahwa birokrasi harus dibenarkan dulu, karena mereka yang akan mendrive ini. Minimal dibuat secara psikologis, mereka adalah menjadi entitas kelompok masyarakat, kelompok kerja yang memang bisa mendrive isu-isu strategis tadi soal kemiskinan ya. Kalau kita mau lihat saya suka dengan pada konteks bicara data saja ya. Apakah dinamika pergantian birokrasi, mutasi, kira-kira begitu ya. Apakah semakin sering mutasi itu akan identik dengan semakin sehatnya birokrasi, kira-kira begitu. Saya mendapatkan fakta, data yang mengatakan tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu ya. Kita memulai misalnya ketika angka pada TGB itu kan TGB meninggalkan pekerjaannya itu sebagai gubernur itu kan pada angka kira-kira 14,63% ya. Sehingga per tahun itu angka kemiskinan itu bisa ditekan rata-rata 0,918%. Dari angka dulu sebelumnya 23,81% ya angkanya. Kalau kita mengkonfirmasi kepada sistem kerja pada internal, tidak ada angka yang signifikan dengan fakta semakin seringnya birokrasi itu dimutasi. Saya kira ini menjadi catatan yang penting kalau kita mau menekan angka kemiskinan. Ya. Maka juga tidak fair kalau angka ini kemudian dibebankan ke pundak PJ yang hanya 18 bulan. Per setahun. Iya. Oleh sebab itu saya mengajak semua pihak termasuk kawan-kawan di birokrasi untuk melihat ini adalah ada satu tantangan bersama bahwa kekompakan, kemudian ajakan seperti Pak Gito tadi mengatakan bahwa normalisasi birokrasi bisa menjadi landasan yang fundamental untuk berbicara apakah 18 bulan ini bisa menjadi arah yang benar, arah yang baik untuk selanjutnya siapapun ke depannya 5 tahun. Nah, sebab itu anggaran itu nggak bisa berdiri sendiri, Mas Sir ya. Tentang bagaimana itu pos belanja, kemudian siapa nanti yang belanja. Saya juga oleh sebab itu saya sudah mendengar bahwa Pak Gito akan selektif betul untuk melihat eksekusi belanjanya nanti. Bahkan sampai kepada hal yang detail, turun ke lapangan nggak bisa lagi yang kemudian
pada konteks kerja-kerja yang tidak strategis. Karena itu berdampak, Mas Zir. Nah, itu saya kira maju melaju harus diterjemahkan dalam konteks kerja yang lebih spesifik, kerja yang lebih fokus, kerja yang lebih serius. Oke, ini mungkin kita seksi terakhir Pak penjabat ya. Ini di NTB kan tidak lepas dari banyak sekali proyek super prioritas, proyek nasional di sini. Ini bagaimana Pak PJ akan mengawal ini semua? Dari segi pertama tadi kita menata birokrasi, normalisasi anggaran, menyehatkan anggaran. Ini kan juga tidak mudah, dan tapi tidak lupa juga ini program nasional kan banyak di sini. Pak Jokowi dari semua pemerintah sudah membangun sirkuit Mandalika, dan bagaimana sekarang memanfaatkan event dan proyek ini, Pak penjabat rencana. Baik, terima kasih. Normalisasi tata kelola birokrasi, penyehatan hutang itu anggap pada diksi maju. Melaju itu sekarang pada tugas berikut yang tidak kalah strategis, yaitu pertama, mudah-mudahan segala proses politik yang terjadi di tahun politik berjalan aman lancar, sehingga kita fokus pada kegiatan ekonomi dengan membangkitkan kembali trust investasi untuk datang. Datangnya investasi ini harus diakui sebagai akselerator untuk pembangunan. Di samping itu kita tadi ada tugas-tugas nasional yang dipercayakan kepada kita. Kita dititipkan sirkuit Mandalika, kemudian kita menjadi tuan rumah PON 2028. Kemarin ITDC melaksanakan dialog landscape tentang spot tourism kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pada kesempatan tersebut saya sampaikan ide besar bahwa berangkat dari pengalaman kita di Jakabaring, kemudian di Kalimantan Timur, kemudian di Papua dalam rangka penyelenggaraan PON. Kemudian pada saat itu kan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Saya mencoba diskusikan dengan teman ITDC kemarin, kiranya kalau ada kegiatan pembangunan infrastruktur baik dengan pola APBN, KPBU dan lain sebagainya, memungkinkan tidak bila itu dilakukan di kawasan Kek Mandalika. Jadi di kawasan Kek Mandalika selain ada sirkuit, mungkin kita nanti berencana untuk hadirkan venue-venue pertandingan bila perlu sudah berkelas internasional, ya di kawasan hamparan tersebut. Sebentar lagi di kawasan ekonomi khusus katanya akan dibangun tempat pacuan kuda. Kemudian ada golf. Ya sekarang ada sirkuit. Andi akan membangun stadion olahraga, tempat bola atau tempat basket atau apapun namanya. Maka kemanfaatannya sudah jelas. 365 hari itu akan terisi terus dengan berbagai aktivitas, dan habitatnya sudah terbentuk. Ya kita tidak bicara lagi begitu event, bagaimana rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya. Kita sudah punya pengalaman, bandara kita yang baik dan lain sebagainya. Sehingga kalau di Kek Mandalika pada saatnya bisa menjadi sejenis GBK di luar Jakarta, ya, maka ketika Indonesia ke depan ingin tahun 2032 tuan rumah Olimpiade, maka selain pelaksanaannya bisa di Jakarta, maka opsi yang lainnya bisa dilaksanakan di Lombok, di kawasan kita ini. Maka berbicara tentang sport tourism sebagai transformasi ketiga dari proses pembangunan pariwisata di NTB ini no point of return. Kita tidak bisa mundur lagi, harus maju. Ini yang kita perjuangkan ke depan. Jalan-jalan kita infrastruktur yang baik. Bukan sekedar urat nadi perekonomian, tapi dia adalah venue-venue untuk kegiatan cycling dan lain sebagainya. Orang akan melakukan aktivitas apapun dimanapun ini menjadi tersedia. Ingat bukan hanya 2028, 2025 NTB tuan rumah Fornas, Festival Olahraga Rekreasi Nasional. Kalau yang prestasi itu dilaksanakan eventnya namanya PON di bawah KONI. Tetapi yang rekreasi masyarakat namanya Fornas. Koordinatornya Kormi. Kormi Pusat Pak Hayono Isman. 2027 kita tuan rumah
Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Kemudian Pekan Olahraga Korpri Nasional. Jadi Tuan rumah. selain generasi pertama, pariwisata kita adalah tempat leisure, tempat berlibur. Dengan resiko seperti tadi, musim libur rame, tidak musim libur sepi. Low season, peak season terjadi. Saya jadi Kadis Pariwisata 2008-2013, saya tambahkan paradigmanya. NTB menjadi tempat orang bekerja sambil rekreasi. Apa? MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Dan besok saya akan ulang lagi. Kadis-kadis harus mampu menghadirkan event pertemuan-pertemuan, rapat kerja nasional. Apa? Bisa dibawa ke NTB. Misalnya Dikes, pertemuan dokter gigi, apa namanya, farmasi apa. Tempatnya di sini, di NTB. Dan OPD-OPD lain bekerja untuk itu. Jadi kita akan ramai dengan MICE, kita ramai dengan sport tourism. Maka ini no point of return. Itu kita akan maju dan melaju. Selain event, mungkin tadi yang konteks investasi itu ya, mudah-mudahan ini intens sekali Bapak Jokowi ke NTB kan. Kemarin monitor progres smelter. Besok mungkin akan datang lagi. Nah, smelter jadi, investasi dari Newmont, maka ya terjadi kebangkitan ekonomi. Kemarin kita punya rencana besar Global Hub, tapi 29 Juli 2018 ada gempa, kita slow down. Tetapi sekarang kembali kita menemukan momentum untuk Global Hub ini. Itu nggak hilang Global Hub itu, Pak? Ya kita ikhtiarkan. Jalan terus. Ya karena apa? Ini di atasnya Global Hub itu, kalau di peta kita tarik garis lurus, itu IKN. Oh, iya, Nah, jadi bicara IKN sekarang saatnya kita bicarakan juga tentang bagaimana Alki 2 ini. IKN itu kan beririsan dia. Dari Selat Lombok kemudian Makassar. Berhadapan dengan IKN. Jadi dulu orientasinya Jakarta, orientasi Selat Malaka. Sekarang ada IKN, kemudian ada Selat Lombok sebagai Alki 2. Apa kita jadi penonton terus? Maka Global Hub ini sebagai sesuatu yang nampaknya harus kita jual kembali untuk investasi masa depan. Global Hub. Kalau bodoh-bodohan itu, jadi kita tarik garis. Iya kan? Garisnya dari tengah itu masuk IKN juga. IKN. Lombok langsung ke NTB ya. Luar biasa. Andai dia laut Cina Selatan itu dia ke selatan, maka kesangkutnya itu dia. Iya. Oke, Bang Adhar, ini Pak PJ memiliki visi dan impian sangat luar biasa. Dan tapi ada juga yang tadi di balik proyek nasional juga masyarakat juga tentu membutuhkan pelayanan supaya proyek-proyek nasional itu juga mengalir, menetes dan jadi kesejahteraan mereka di kawasan itu. Menurut Bang Adhar bagaimana? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gito tadi kan sebenarnya harus kita baca sebagai sebuah mapping yang komprehensif untuk step ke depan NTB ya. Kita bisa bayangkan nggak kalau mapping itu tentang apa yang harus kita lakukan, arah kita ke depan, itu tanpa didukung oleh kesiapan kita di daerah, terutama birokrasi. Karena itu memang di tangan Pak Gito satu hal yang memang menjadi apa istilahnya ya, clue kira-kira begitu. Itu adalah memang menumbuhkan konsep-konsep entrepreneur. Saya menyebutnya sebagai entrepreneur birokrasi. Ya, birokrasi yang tidak hanya berpikir pada kotak business as usual ya. Tapi dia juga harus mulai keluar sebagai entrepreneur birokrasi. Dia sudah bisa menilai kira-kira kalau ini bagus nggak untuk konsep-konsep ke depan. Beberapa daerah kan sudah mengembangkan ide-ide, konsep-konsep seperti begitu ya. Bali sudah memulainya sudah sejak lama, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan tadi setelah disampaikan oleh Pak Gito tadi untuk konteks ke depan sampai 2028 ya, begitu ya. Itu sebenarnya pertanyaan kepada kita, kira-kira begitu, kita siap nggak? Kalau siap, salah satunya kalau kita bicara tentang birokrasi adalah memang entrepreneur birokrasi itu harus mulai digagas. Mereka sudah bukan lagi pada orang yang melaksanakan kerja-kerja bisnis as usual, tapi dia juga harus mampu membuat sebuah planning. Kemudian kan kalau
orang mengatakan bedanya birokrasi dengan entrepreneur kan cuma dua. Kalau birokrasi pada konteks proses, kalau entrepreneur pada konteks hasil. Maka kita geser sekarang ide-idenya bahwa birokrasi tidak bisa lagi hanya bekerja pada konteks proses, tapi dia juga harus berpikir pada konteks hasil, result. Ya, resultnya apa? Hasilnya apa? Ini nggak main-main, gitulah kira-kira. Oleh sebab itu, maka kalau kita ada ajakan dari Pak Gito untuk mengatakan, ayo kita mulai dengan maju melaju, kira-kira begitulah ya. Saya menerjemahkan seperti Sekedar itu. teks. Maka pilihannya bukan lagi kita mewek kemudian bicara feedback mundur bahwa ini politis segala macam. No, saya kira kita sudah bicara result sekarang. Kita bicara hasil. Kita bicara tidak hanya bicara proses. Kalau mau NTB maju, saya kira kita nggak bisa lagi bicara-bicara yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Kita harus kokoh. Saya kira ini yang kita harus ke depan sama-sama. 18 bulan waktu yang sangat pendek saya kira. Tapi saya yakin kita kalau sama-sama kita bisa melakukan ini. Oke. Saya kira itu. Luar biasa Bang Ilham masukannya Pak PJ. Ya. Tadi Mas. Mungkin closing statement buat Tribuners di rumah. Seperti apa nih? Kita mari spiritnya itu. Ya. Terima kasih. Saya sadar ekspektasi mungkin demikian menggelembung. Sementara saya menghadapi beberapa kendala keterbatasan waktu misalnya. Maka satu kata kunci adalah membutuhkan kebersamaan. Kebersamaan dan saya membangun sistem dan kebersamaan itu baik internal maupun eksternal. Internal tadi pada skrup-skrup birokrasi untuk dipastikan semuanya bekerja dengan baik. Eksternal ya dukungan masyarakat, publik, investor dan lain sebagainya kita butuhkan. Jadi apalah arti keberadaan seorang PJ tanpa ada dukungan kebersamaan dari berbagai pihak. Mari dukung saya, izinkan saya memimpin untuk menuju maju melaju. Terima kasih. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Penjabat kita dan untuk kesejahteraan. Baik Tribuners, tadi luar biasa banyak sekali materi daging semua lah isinya obrolan kita saat ini. Tribuners, kita akhiri dialog bincang-bincang kita. Kita jumpa di edisi Bincang Tribun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.